warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatihah sekaligus membuka acara pada pagi ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Fatihah. Kepadanya dipersilakan. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin muhtaram yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Aminullah, yang kami hormati Bapak Koordinator Bidang Pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatihah atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta workshop kita pada kali ini. Marilah kita sama-sama bacakan
memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di akhir hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kami atas nama yayasan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Aminullah yang telah bersedia menjadi fasilitator kami pada workshop kali ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah beserta guru. Biar tenang guru pengajarnya yang lain. Jadi itu anak-anak yang aneh-aneh itu banyak pintar sebenarnya. Nah itu Bapak Ibu harus perhatikan, jangan dimarahin. Ya memang begitu ya Pak. Saya pernah belajar di satu sekolah di Bangladesh. Jadi kalau kita belum masuk, muridnya itu di bawah semua dulu. Jadi gurunya itu ngajarin hari ini kita belajar fisika, yang mau belajar fisika di sana, ya, belajar IPS di sana, belajar bahasa di sana. Yang gambar sebelah sini ya, yang sana belajar geografi. Yang nggak mau belajar boleh keluar. Habis gurunya ngomong itu, semua bisa. Ada yang keluar. Iya, keluar. 3-4 orang keluar kemarin. Kenapa kok gitu? Iya, dia nggak mau belajar. Masa mau diajar kasihan? Terus nanti bisa tunggu kan bisa di sana kira-kira setengah hari. Tapi nanti yang lain itu sebentar-bentar ngintip gitu dia lagi. Ngapain dia Pak? Yang ngintip kalau ada temennya yang bosan. Jadi kalau ada yang bosan di sini keluar main-main, terus yang di luar masuk gitu. Kenapa kamu nggak masuk? Kan ada masuk nggak? Saya kamu belajar kamu di sana. Ada seperti itu. Sekarang sudah mulai masuk di Indonesia model belajar gitu. Tidak ada dia kalau belajar disuruh baca aja biografi teman-teman, tahu tentang tahu segala macam, cuma lagi itu. Nah, kita jaga gambar ini ya, terus nanti kasih komentar ya. Dari depan, dari depan, dari depan. Sudah? Wireless kan udah. Bisa suaranya nanti pakai wireless di atas. Pakai wireless. Pelik soal itu ya kadang. Ini ada yang belum pas, jadi coba kita. Oke. Jadi kita tonton, Bapak Ibu nonton, simak, terus nanti kasih komentar ya. Oke. Kali kursor pada ini dia tulisan. Assalamualaikum.
Beng soalnya. Ingat dengan mention nangis paden iya kesedihan akuเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงคุณนกลูกคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกได้ว่าที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราได้ทำกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครูจริงๆอาชีพครูกับหมอนะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขได้ด้วย
นี่เป็นเหตุผลที่ผู้ที่พูดมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจผมก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากน้องด้วยนะ Jadi masih apa? Dia ada cita-cita. Apa kalau ada Kak? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Siapa yang mau mulai? Kenapa masanya merah? Kenapa sih? Ada yang nangis. Siapa yang mau komentar? Boleh kata namanya. Silakan. Melihat video tadi itu luar biasa. Tidak nangis, Pak? Menang air mata. Karena ternyata guru itu tidak seperti saat sekarang ini. Ya. Kita tidak mendapatkan politik takdir karena memang tidak punya dasar dalam menjadi guru. Hanya masuk kuliah yakin jurusan guru ya otomatis jadi guru. Bukan dari dasar hati yang paling dalam. Sehingga pantaslah kita masuk ya, dan masuk ngomongnya kira. Jadi saya merasakan di video itu berat jadi guru, dia ditulis-tulis sih berat ternyata. Tidak segampang ucapan guru tanpa tanda jasa itu tidak gampang. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Ini dia yang nangis ini. Kenapa nangis? Videonya menyentuh. Anak yang kerja habis. Biar semuanya benar. Setelah saya nonton video itu, ada satu hal yang saya pahami dari video yang tadi. Ternyata kita sebagai seorang guru itu bukan perkara bagaimana kita membuat anak-anak itu pintar, bukan cuma sebatas itu aja, tapi lebih dari itu. Salah satunya itu bagaimana kita benar-benar bisa membimbing mereka itu benar-benar supaya mereka itu siap menghadapi dunia yang lebih luas dari sekedar bagaimana mereka hanya untuk memahami kata-kata atau pelajaran. Oh, di situ tadi ada yang mana? Ya, yang mana ya? Itu saat kan ada anak yang tiba-tiba nggak masuk sekolah, diusut ternyata mereka punya masalah di rumah. Jadi intinya kita jangan bicara langsung aja gitu. Tadinya ada seorang anak yang males belajar di kelas atau mereka jarang masuk, tidak harus langsung disalahkan, berarti kita harus benar tahu kenapa. Harus tahu kenapa kalian nggak masuk. Yang tadi itu didalami kan? Gimana Pak? Pengen ngomong? Silakan. Yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati, kita hadirin sekalian. Jadi saya cuma mengungkapkan apa yang saya lihat tadi latar belakang daripada film tadi sepintas tentang guru dan murid. Itu sebenarnya guru itu menurut saya itu sekedar pengantar pembimbing lah. Artinya kita tidak bisa memaksakan bagaimana cuma mengarahkan dia. Dari adegan tadi kalau kita yang memaksakan ingin bisa sedangkan dia belum bisa maka tadi ada ya. Begini, itu keinginan memaksakan mereka bisa bimbing aja. Nanti di mana ada terima kasih. Satu lagi ibu-ibu.
dari cuplikan tadi, guru itu hanya simbol, tapi bisa saja guru itu menjadi teman, menjadi orang tua, menjadi sahabat, dan sebagainya. Dan yang kedua, belajar itu bisa dengan cara apa saja, tidak hanya dalam kelas, tidak hanya secara formalitas, tapi belajar itu bagaimana anak itu bisa memahami suatu yang akan diberikan oleh gurunya itu meskipun hanya dengan cara bermain-main saja. Sekarang sudah sadar ya? Singkat saja Pak, dari video yang tadi diputarkan tadi itu, yang teringat satu buah hadis yang mengatakan bahwa al-birru la yubla wal khata'u la yunsa. Kebaikan itu tidak pernah akan hilang, dan kesalahan itu atau keburukan itu tidak akan pernah terlupakan. Artinya bahwa kita sebagai guru, mari kita perbaiki dan kita insya Allah kebaikan ilmu apapun yang kita berikan tidak pernah akan hilang, dan itu menjadi kebaikan juga. Baik, kita dengarkan ini, mudah-mudahan beda. Harapan guru 2 tahun ke depannya siswa lebih aktif dan kreatif, siswa mau mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh guru. Siswa-siswi belajar dengan media pembelajaran yang memadai. Harapan 2 tahun yang akan datang untuk siswa, anak bisa lebih disiplin. Yang kedua, anak bisa mandiri. Ketiga, saya harus bisa merubah kebiasaan anak. Saya harus profesional dalam mengajar. Di kertas yang satu menjadi terwujudnya siswa-siswi yang memiliki keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan. Harapannya siswa itu supaya semangat, giat, penurut, dan nyaman belajar serta bahagia. Atau sudah bisa mikir tapi pikirannya melompat, atau sudah bisa mikir tapi tidak bisa mikir. Saya tanya ke ibu aja, bu yang ini ngomong. Itu orang itu yang mana yang saya begitu. Yang mana yang bilang begitu? Yang mana yang warna biru tunjuk aja. Salah. 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 Salah satu dia orang siapa? Ada yang mau lagi siapa? Ada betul. Coba ibu. Yang itu. Yang ini. Warna biru, spidol warna biru. Ada tambahan informasi? Ya. Apa? Tidak ada. Oh, informasinya sama, masih tidak bisa mempelajari juga kan? Kepala. Yang ini bukan yang ini ngomongnya itu. Bentuknya hitam, atau putih, biru dan putih. Iya, itu juga putih. Belum, yang lain. Yang ini. Spidol lomba biru bentuk putih ya.
Yang ini. Bedanya tidak pakai tutup. Pakai tutup pakai. Iya, kamu yang nomor 1. Bantu bertiga sudah. Bertiga. Apa yang itu? Ini dulu ya. Apa bedanya? Ini yang terbuka. Iya, apa? Coba dilengkapi omongan. Speedo warna biru yang tidak punya tutup. Yang mana seorang ini yang tidak punya tutup? Yang mana pakai? Yang mana? Ini. Yang mana? Ya, yang ini ya. Jadi lihat komentarnya. Komentar itu bisa waktu, bisa tempat, bisa model, bisa keadaan. Tapi kalau yang terkenal di Indonesia itu asumsi itu 5W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu akar permasalahan motivasi mengajar guru yang benar. Di sini ada 11 poin. Yang pertama adalah mencari alasan kuat untuk apa kita menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua, mencari inspirasi. Kemudian yang ketiga, keakraban sesama guru. Kemudian yang keempat, menentukan target mengajar. Kelima, penghargaan bagi guru. Kemudian yang keenam, lingkungan yang nyaman. Kemudian yang ketujuh, siswa diperlakukan seperti anak kita sendiri. Kita anggap mereka seperti itu. Kemudian yang kedelapan, diberikan kesempatan untuk bisa maju. Kemudian yang kesembilan, pelatihan yang sesuai atau sharing sesama teman sejawat bisa. Kemudian yang 10 adalah transport per bulan. Kemudian dari poin yang terakhir ini mengacu kepada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, yaitu poin terakhir adalah ikhlas. Apapun ketentuan dan keputusan dari sekolah, insya Allah kami ikhlas. Terima kasih. Solusi pertama, mengadakan pelatihan secara berkala minimal 2 kali dalam 3 bulan. Kemudian kedua, memperbanyak diskusi dengan sesama guru atau dengan seorang yang ahli. Berikutnya yang ketiga, memperbanyak membaca literatur yang relevan. Berikutnya yang keempat, mengadakan studi tour ke sekolah lain. Kemudian selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman tentang metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah yang keenam, memahami kondisi siswa sebelum menentukan sebuah metode pembelajaran. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari kelompok 3 agar masalah tidak terbiasa guru membuat perangkat pembelajaran. Solusinya debat bersama. Itulah kedua, pembinaan pelatihan atau pelatihan tentang cara membuat perangkat pembelajaran. Nomor 2, yayasan memfasilitasi atau lembaga memfasilitasi kebutuhan bahan untuk perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pelatihan tentang penguasaan komputer karena masih banyak guru yang masih Yang keempat, penekanan dari kepala sekolah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang kelima, melakukan supervisi oleh kepala sekolah melakukan supervisi secara rutin tentang perangkat pembelajaran guru. Yang keenam, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran. Yang ketujuh, ada reward bagi guru yang selalu menyiapkan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang berkualitas. Sekian. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
kelompok 4 akan tersebar. Masalah kita dalam perpustakaan tidak aktif. Kami berikan solusi. 1. Penambahan buku. Yang berikutnya, mengangkat tenaga perpustakaan atau pustakawan. Ketiga, menambah kelengkapan ataupun sarana prasarana perpustakaan. Keempat, pelatihan tenaga perpustakaan. Dan yang paling urgen adalah mengangkat tenaga perpustakawan dan melatihnya. Sehingga kami menawarkan di sini untuk pengangkatan cukup 5 orang yang menjadi tenaga perpustakawan dan 1 kepala ataupun penanggung jawab. Dan dari 6 orang ini akan dilaksanakan pada minggu kedua Januari tahun 2021. Supaya semester ini kalau action kami harus eksekusi apa yang akan menjadi program kami. Berikutnya anggaran nanti kita bahas. Untuk itu kami minta dari lembaga untuk semester ini untuk di semester genap kami pesan buku paket untuk siswa masing-masing 5 buah dari masing-masing pelajaran. Nah itu udah dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mungkin pola pikir kurang berkembang di sini. Karena kita ini sekarang era 4.0, era digital. Kenapa kita harus memaksakan diri memberikan buku padahal uang berbendahara dan punya? Kenapa dengan lebih sederhana kita di situ dituliskan, mohon maaf, dituliskan tentang perpustakaan digital. Yang dikoleksi karena kalau buku di pengalaman buku-bukunya sempat kadaluarsa karena kurikulum besok jadi menteri kasih kadaluarsa bukunya. Jadi dijual. Mungkin bagaimana caranya di sini karena tidak ada sendiri yang tentang itu. Misalkan melihat kondisi sekarang ini orang sudah 4.0 bahkan pindah katanya Pak Contoh 5.0. Baik, jadi dari apa yang diwacanakan di timur tadi, kami sudah ada di penambahan kelengkapan atau jadi di sini kami sudah dibuka. Jadi di sini lengkap ya. Perpustakaan itu lebih senang karena perpustakaan kita luasnya. Nah, ini yang pelatihan di sini cukup 6 orang untuk digitalnya aja. Dan untuk penambahan buku ini sebagai apa namanya bisa ada perpustakaan digitalnya. Gitu ya. Tadi kami sudah jelaskan di sana prasarana banyak. Oke, terima kasih. Mari. Oke, karena satu berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan. Kebetulan dari kelompok 5 mendapatkan akar masalah itu adalah berkaitan dengan lab kemampuan komputer. Jadi kami ada beberapa program yang telah kami diskusikan dan ini sudah mantap ya, tinggal realisasikan nanti. Jadi yang pertama mengadakan pelatihan guru dalam bidang ITE. Jadi kenapa kami mengusulkan seperti ini Bapak Kepala Sekolah? Jadi ada beberapa di antara kita yang masih ada yang belum mahir terkait dengan komputer. Jadi ada yang sudah bisa tapi perlu ditingkatkan lagi. Nah sehingga kami mengajukan ada pelatihan. Paling tidak harus bisa dilaksanakan Februari ini Bapak Kepala Sekolah sehingga tahun ajaran komputer parah kan? Ya. Kemudian yang berikutnya
WiFi diaktifkan kembali karena guru-guru banyak sekali mengakses informasi baik dalam segi media pembelajaran itu melalui internet. Sampai saat ini kami ingin mencari WiFi di sekolah itu bersiapkan dulu kan Pak Hairul Fuadi ya. Siapa yang punya password yang saya akan masukkan ke HP saya, sehingga harapan kami dari kelompok 5 WiFi ini diaktifkan kembali sehingga proses pembelajaran itu bisa kita maksimalkan bersama siswa. Misalkan kelas 3, kalau ada izin dari Bapak Kepala Sekolah dengan pantauan dari Ibu Bapak Guru, kenapa tidak kita suruh siswa itu kita suruh bawa HP yang Android, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah itu nyambung jadinya dari perpustakaan digital itu. Kemudian yang berikutnya, setiap wali kelas memanfaatkan laptop atau komputer. Bahkan saya Bapak Kepala Sekolah ingin membelikan laptop bagi wali kelas karena di sini ada Pak Rumaja, nggak boleh ketawa dulu. Ini ada penjelasan ini. Jadi harapan kami di Al-Fatihah ini, wali kelas itu bukan saja mengentri nilai rapor, tapi arsip daripada nilai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu struktur dia, sehingga ada dokumen itu di dalam laptop. Kemudian bukan hanya itu saja, harus ada penanggung jawab daripada laptop komputer itu. Terima kasih. Harapan saya Bapak Kepala Sekolah, dari ketiga wacana atau solusi yang kami berikan ini paling tidak ada salah satu yang bisa direalisasikan dalam waktu semester 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawah ya, live bahwa ini bukan tugas kepala sekolah. Ini ada. Baik, dengan kemampuan komputer yang tadi, ini juga saya bingung jadinya kalau guru akan kerja seperti ini. Berarti pas kuliah pakai mesin ketik atau mesin apa? Nanti ditanggapi Pak. Modelnya saya tanggapi kan. Artinya begini, apa namanya, lab komputer kan sudah ada. Kalau memang tuntutannya pelatihan guru, apa memang guru, jadi permasalahannya ini bukan di apa pelatihannya, tapi kan sudah punya dasar ketika kuliah. Kecuali kalau memang pakai mesin ketik zaman dulu, ya mungkin itu yang perlu kita bimbing. Tapi kalau semuanya nanti bertanya-tanya, mahasiswa kupu-kupu mungkin dulu pas kuliah. Ya. Kemudian yang kedua, masalah WiFi. Dari kemarin kami sudah koordinasi dengan yayasan, bahkan sampai ke Telkom untuk dimasukkan jaringan ke sini biar tidak sistem tembak. Tetapi belum ada respon dari pihak Telkom. Karena itu adalah program dari Pak Presiden, sehingga kami bentuk kami coba ke Telkom biar dimasukkan program tol langit itu. Kemudian wali kelas diberikan laptop, ya. Jadi bingung saya ini. Wali kelas diberikan laptop. Dengan program yang lain saya yang sederhana, saya minta kalau masalah minta masalah tanggung jawab tidak dilaksanakan, apalagi saya memberikan dia laptop kalau juga dibawa pulang susah juga. Jadi proyek nanti susah. Makasih. Jadi begini, saya ingin melebarkan persoalan. Misalnya kita sudah menyusun program, kita tetap akan mengacu pada situ. Misalnya tadi ada usul menggunakan laptop, apakah kita mampu apa enggak? Terus siapa dampak yang bisa terlibat? Terus pertimbangan masa depannya bagaimana? Karena di antara semua ini, dari 5 ini kan tidak semuanya ini 5 itu 5-5-nya berjalan secara langsung juga kan tidak bisa. Jadi mungkin kita akan tetap menggunakan itu, Pak. Silakan, Dewi. Ingat Bapak Ibu, kita punya satu sesi untuk siswa ini kan dulu. Silakan, Dewi. Atau ada yang lain, Pak Corbin? Ada proses itu buka, kan? Baik, begini. Kalau pendapat saya secara pribadi, apa yang ditawarkan solusi-solusi dari 5 persoalan kita ini sangat sesuai dengan situasi dan kondisi Al-Fatihah saat ini, sehingga apapun ini mohon kemudian nanti
dari pihak yayasan masing-masing ini kira-kira yang mana kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh pembimbing kita, oleh tutor kita yang betul-betul segera akan kita kerjakan yang langsung berdampak langsung terhadap perkembangan kita. Kalau terkait dengan komputer tadi, saya pikir fasilitas komputer kita sudah ada. Jadi kalau ya bagaimana sebenarnya begini, kalau saya melihat kita ini masih motivasi kita rendah untuk belajar sendiri itu yang ada, itu yang terjadi. Nah, tetapi kemudian kalau ada program memang khusus, walaupun kita punya komputer, punya laptop, tetapi tidak ada semacam kegiatan yang dibuat oleh lembaga, oleh MTS, SMA, sulit rupanya teman-teman gurunya kan langsung masuk ke komputer untuk belajar di situ. Itu ya, saya pikir itu mungkin nanti kemudian tawaran Pak mengajar tentang pengadaan ini memang penting, tetapi bukan tahun ini mungkin akan menjadi yayasan akan mengadakan, tapi mungkin pada tahun-tahun mungkin 2022 mungkin, tetapi sekarang ini terpenting dulu saja supaya teman-teman ini bisa dulu menggunakan komputer, ini yang terpenting ini. Karena mohon maaf di sana hampir banyak, bukan sedikit ini yang saya lihat. Nah, mahasiswanya ini dulu waktu sekolah apakah ada yang menggunakan itu, tetapi memang itikat untuk belajar tentang itu yang masih lemah. Nah, sehingga menurut saya mungkin yang TS, SMA mungkin dalam satu dekade, satu bulan mungkin mewajibkan guru untuk masuk ke dalam komputer untuk kita sama-sama belajar komputer, dibimbing oleh guru apa namanya, guru TK. Saya lihat misalnya di MTS kita punya Pak Alibi, di SMA kita punya Pak Roy, itu yang ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi penanggung jawab tentang kegiatan itu. Nah, kemudian teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan komputer jangan kemudian meremehkan teman-teman, artinya membuli ya kamu nem. Nah, saya pikir ini yang selama ini karena kita sering berjuara, tetapi kadang-kadang itu masuk itu membuat kita down, tidak mau, tidak ingin apa, maju kita mungkin menurut saya. Ini yang saya pikir ini. Apalagi ke depan ini yang saya pikir. Karena kalau berbicara sumber daya kita di sini di Al-Fatihah maupun sarana prasarana ukuran kita lumayan. Komputer dan komputer kita punya. Nah, terkait dengan ketidaknyamanan, tadi Pak Hadi menawarkan 5. Saya pikir di situ juga ada usaha petugas di antara 5 ini harus di situ khusus tentang merawat komputer itu. Karena, mohon maaf, saya sering lihat komputer itu tengah malam jendelanya dan ditutup ruang komputer. Coba bayangkan kalau hujan apa yang akan terjadi. Nah, ini sehingga harus ada petugas khusus tentang juga katakanlah 5 tadi ini, 5 pustakawan ini dibagi tugas juga untuk menjaga, artinya tetap ada di petugas pustakawan, tetapi dia juga bukan hanya perpustakaan yang di sini, tetapi di lain itu juga menjadi tanggung jawabnya terkait dengan kenyamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Itu saya pikir apa yang ditawarkan dari teman-teman ini sudah mencapai. Memang inilah kebutuhan kita, inilah persoalan kita maksud saya, dan solusi-solusi yang tadi yang dimulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Saya pikir menurut saya secara pribadi kemampuan kita baik dari sarana, kemampuan yayasan ini mungkin untuk kita lakukan. Tetapi 100% mungkin tidak. Tetapi kalau saya lihat tadi, ya sekitar 70% ini bisa kita eksekusi pada tahun 2021. Terima kasih Pak Korbek. Sekedar informasi dulu keluhannya daya ya Pak Uceng. Karena kalau komputer hidup langsung mati. Kami telah menaikkan dari 3.500. Jadi kalau ukuran lab kita 2 juga masih cukup. Jadi sudah applicable untuk dilakukan. Terus terkait dengan perawatan, kami sama kepala madrasah sama Pak Baris lagi identifikasi mana CPU yang rusak, mana mouse-nya yang mau diganti, mana keyboard-nya yang bolong mau diganti biar masuk langsung bisa digunakan. Terus untuk tutor kita punya alumni muda yang bagus, ada STMIK, ada editing video, ada macam, ada YouTuber, ada macam. Jadi sudah tidak untuk orang luar, saya sekedar misalnya kalau sekedar biasa gitu ya. Cukup sudah. Dari kamu silakan. Perkenalkan Pak Panas. Saya Asmawan, kepala sekolah SMA Al-Fatihah Pongpati. Alhamdulillah
dari pihak yayasan telah menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari tenaga pendidik di lingkungan Ponpes Al-Fatihah, dan ini pelatihan yang luar biasa membangunkan kita dari tidur panjang untuk meraih mimpi yang lebih besar, kemajuan Al-Fatihah yang jauh dari yang saat sekarang ini, yang melek informasi, yang melek IT, yang segala-galanya lebih bagus. Al-Fatihah semakin maju. Nama saya Wardatul Aini, saya mengajar di SMA Al-Fatihah, saya mengajar Mapel SPK, dan menurut saya manfaat bagi diri saya dulu sendiri, bagi diri pribadi saya sendiri sangat bermanfaat. Ini bukan untuk sekolah saja, tapi untuk diri saya pribadi dan untuk keluarga saya. Fatihah, yes, mantap. Ini sangat bagus dan semoga kedepannya akan ditingkatkan kembali karena ini sangat bermanfaat untuk guru dan untuk siswa. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman, adalah status saya sebagai guru senior di MTS Al-Fatihah, dan pelatihan ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih.